Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dinda Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh corporate governance dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, tugas ini dibuat sebagai pemenuhan UAS mata kuliah tanggung jawab sosial perusahaan. Lanjut saja kepada materinya. Yang pertama ada pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan atau stakeholder, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi. Nah, kemudian pengertian CSR menurut para ahli. Yang pertama ada Toto Mardikanto. Corporate Social Responsibility adalah sebuah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis, dan di dalamnya interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela yang mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Menurut UIS, CSR adalah tanggung jawab sosial, suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek sosial dan lingkungan. 2. Pengertian corporate governance. Corporate governance menurut Organization for Economic Cooperation and Development, corporate governance merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Struktur corporate governance menetapkan distribusi hak dan kewajiban di antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu korporasi seperti dewan direksi, para manajer, dan para pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya. Nah, di sini ada beberapa teori yang relevan dengan corporate governance. Yang pertama, ini adalah stewardship theory. Stewardship theory merupakan teori yang dibangun berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Bila asumsi stewardship theory ini diterapkan dalam manajemen perusahaan, maka stewardship theory memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan umum maupun para pemegang saham atau stakeholders. Yang kedua, agency theory. Menurut agency theory, perusahaan yang berbentuk perseroan biasanya telah dilakukan pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal ke dalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajemen bertindak sesuai kepentingan pemilik. Karena adanya pemisah tersebut, tidak bisa dihindari adanya kemungkinan perbedaan kepentingan. Yang ketiga, hubungan corporate governance dan corporate social responsibility atau CSR. Nah, implementasi program CSR oleh perusahaan pada hakikatnya bersifat orientasi dari dalam keluar. Hal ini berarti sebelum melaksanakan aktivitas CSR yang bersifat discretionary atau voluntary,
perusahaan terlebih dahulu harus membenahi kepatuhan perusahaan terhadap hukum. Ruang lingkup tanggung jawab sosial antara lain, yang pertama, basic responsibility, yaitu tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan. Contoh, kewajiban membayar pajak, menaati hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Nah, yang kedua, organizational responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yaitu karyawan, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat. Nah, yang ketiga, societal responsibility, tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan masyarakat, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Nah, semua hal tersebut tidak akan terlaksana dengan baik apabila perusahaan tidak menerapkan corporate governance yang baik atau GCG. Dalam Kurihama 2007, perusahaan merasa perlu untuk memperkuat tata kelola perusahaan sebagai upaya untuk mengontrol aspek negatif CSR dari masyarakat, seperti kecurangan, pelanggaran hukum dan peraturan, serta gangguan fungsi norma-norma sosial. Nah, corporate social responsibility sebagai fokus tata kelola perusahaan yang akan menjadi alat untuk menggabungkan perhatian para pemangku kepentingan terhadap sosial dan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan bisnis, tidak hanya akan bermanfaat bagi investor, tetapi juga pelanggan dan masyarakat. Nah, yang keempat, pengaruh corporate terhadap CSR. Nah, di sini ada dua teori mengenai pengaruh corporate governance ini. Yang pertama, teori legitimasi. Nah, teori legitimasi ini mengatakan bahwa dapat diperoleh jika terjadi keselarasan antara perusahaan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungannya, serta ketidakselarasan terjadi, maka legitimasi perusahaan terancam. Ketidakselarasan dapat mendesak masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap segala bentuk aktivitas operasional perusahaan. Nah, yang kedua ada teori keagenan atau agency teori tadi. Nah, menurut Jensen dan McLean menyatakan bahwa masalah antara manajer dan stakeholders terjadi ketika manajer memiliki hak atas sebagian ekuitas dalam perusahaan. Nah, hal ini akan berdampak pada meningkatnya perilaku oportunistik. Dilanjut pada Anthony dan Govidajaran juga mengemukakan pendapatnya bahwa hubungan agensi merupakan hubungan kontak antara prinsipal dengan agent, stakeholder dengan manajer. Nah, masuk kepada kesimpulan. Nah, tanggung jawab sosial ini adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi. Nah, sekian saja penjelasan saya mengenai materi ini. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, saya memohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.